lagi di channel Sinau Sejarah. Salam sejarah, salam budaya. Kali ini kita ada di salah satu tempat yang lumayan sunyi, tapi bukan di gunung ya, karena masa PSBB jadi kita nggak bisa kemana-mana. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Izu. Sore ini kita akan bincang-bincang sesuatu yang semoga saja menarik. Ya pasti menarik dong, kalau nggak menarik nanti penontonnya jadi kemana-mana. Oke, kita akan kembali ke materi. Oke Pak, di sini saya mau tanya-tanya ya Pak ya. Sebenarnya channel Sinau Sejarah itu isinya tentang apa saja sih gitu, dan tujuan pembuatannya itu untuk apa? Bisa dijelaskan mungkin, atau mau perkenalan dulu? Kak malu-malu Pak. Oke, monggo. Oke, selamat sore ya ini Kak. Siang. Sore, ada cahaya. Apa ini? Oke, apa sih ini adalah sebuah channel, di mana tujuan pembuatan channel ini adalah untuk, kalau istilah orang Jawa itu menguri-uri, apa uri-uri itu ya? Uri-uri. Memberitahu. Mencari, ya seperti itulah. Menguri-uri tentang sejarah lah pastinya. Jadi sebenarnya tujuan pembuatan channel adalah sebenarnya mau membuat inventaris, apa sih inventaris tempat-tempat yang memang punya, ya bisa punya cerita di situ, punya suatu hal yang bisa digali, punya informasi yang nanti bisa dimungkin banyak orang yang tidak mengerti, sehingga salah satu tujuan adalah mencari informasi itu kemudian publikasi lah istilahnya. Ada orang-orang yang belum tahu tentang tempat-tempat, mungkin kayak tempat seperti ini kan, ini juga kan kalau misalnya memang banyak ditemukan situs yang lain atau benda-benda lain, pasti nanti ini akan menjadi tempat atau akan menjadi tempat yang sudah dilindungi oleh instansi yang bersangkutan atau yang berkepentingan di sana. Jadi tujuan Sinau Sejarah di sini atau channel Sinau Sejarah ya, maksud saya itu untuk membagi informasi dan mendokumentasi jejak-jejak sejarah gitu ya Pak ya. Tapi kenapa harus sejarah? Kan ada gitu kan tempat-tempat wisata yang lain gitu misalnya. Mungkin saya nambahin sebentar dikit. Ya. Terus juga nggak bermaksud kalau misalnya kan ada situs-situs yang baru ditemukan kemudian nanti dipublikasikan, kemudian ada orang yang atau oknum yang istilahnya memanfaatkan atau mempunyai kepentingan di situ sehingga istilahnya mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Kita nggak niat seperti itu. Niatnya cuma yaitu memberikan informasi bahwa ternyata kita itu punya punya warisan budaya yang besar. Kalau misalnya kita nggak tahu, ya kasihan kan tempat-tempat yang sudah atau tempat-tempat yang ada benda-benda bersejarahnya tidak diketahui orang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, kurang lebih seperti itu sih. Menarik sekali ya ternyata. Kenapa Pak? Gak apa-apa. Gitu ya. Saya mikir. Oke. Terus tadi pertanyaan yang sebelumnya belum saya jawab kayaknya. Tujuannya? Setelah itu. Manfaat, harapan. Bukan. Saya kok lupa ya. Tadi kan sebelum saya nambahin ada pertanyaan. Iya. Mungkin apa sih? Diulangi. Dah. Aku silent Pak sumpah. Tadi apa ya? Ya. Apa mang? Besar. Kamu kok disambung-sambung? Nggak apa-apa lah, nanti di-cut lah. Nggak apa-apa ya Pak ya, kan ngobrol, cuma ngobrol.
Begini, sebenarnya kenapa sih harus, kan gini tadi saya ingat saya tadi kan tadi pertanyaannya kenapa sih kok harus sejarah, kenapa nggak sinau politik, sinau budaya, atau sinau ekonomi, atau sinau matematika? Memang basicnya di sini. Jadi memang kebetulan saya ketika mencari ilmu, bukan mencari ilmu, Belajar. Iya. ketika sinau itu memang dulu sinaunya di bidang sejarah. Oke. Cuma dulu nggak maksimal, nggak bisa memanfaatkan waktu, sehingga ya bisanya setengah-setengah aja sih. Maksudnya kurang memuaskan. Setengah-setengah. Kalau setengah-setengah Pak, jenengan pen lolos loh. Itu satu pencapaian ya. Oke. Jadi tujuannya itu kan tetap seperti yang tadi yang saya sampaikan, untuk mendokumentasi dan memberikan informasi. Nah, untuk belajar sejarah itu sendiri ya Pak ya, kira-kira biar kita itu nggak males gitu loh Pak. Kan banyak anak-anak yang, atau mungkin rekan-rekan ya, itu kan kalau sudah dengar sinau sejarah, halah lah apa sih sinau sejarah, nggak ngantuk, boseni gitu lah. Menurut Bapak, gimana sih caranya biar kita itu nggak bosen, atau biar sinau sejarah itu menjadi menarik gitu Pak? Menurut Bapak itu gimana? Ya ditarik aja. Enggak. Kan bukan layangan Pak. Memang kebanyakan di lembaga pendidikan atau di sekolah itu sebenarnya kalau saya lihat di kurikulum pendidikan, jam mata pelajaran sejarah itu banyak loh, ditambah istilahnya itu. Kalau biasanya kan di sekolah kan ada jurusan IPA, kemudian IPS, ada ada mata pelajaran yang wajib yang harus diikuti atau yang harus ditempuh oleh semua jurusan. Ada pelajaran sejarah wajib. Jadi sejarah wajib itu membahas tentang sejarah Indonesia saja. Jadi mau IPS maupun IPA itu ya harus menempuh mata pelajaran itu. Lah, kemudian yang jurusan IPS itu ketambahan atau ditambahi. Iyalah, dengan mata pelajaran sejarah peminatan lebih mendalami. Ya, bisa lebih mendalami. Kalau sejarah peminatan itu bukan hampir sih, di luar Indonesia. Itu yang dibahas itu di luar dari sejarah Indonesia, sejarah dunia, pokoknya lebih mendalam di situ. Jadi memang sih ketika jam pelajaran sejarah itu diperbanyak, otomatis kalau mereka atau suatu lembaga pendidikan kalau tidak mempunyai strategi yang yang menarik untuk mata pelajaran itu, ya memang bisa membosankan. Itu sih. Nah, terus gimana caranya supaya tidak membosankan? Berdasarkan pengalaman saya sewaktu sekolah dulu, memang kadang itu memang sejarah itu identik dengan cerita coba sama orang yang sepuh, mungkin orang yang sudah tua. Kalau suruh cerita tentang pengalaman hidupnya kan pasti ceritanya banyak, nggak bisa dipotong seperti itu. Memang sih kalau cerita terus ya membosankan, biasanya ngantuk. Cuma beberapa saja sih yang tertarik dengan cerita, mungkin memang dia punya keinginan atau minat di situ. Jadi salah satu cara itu ya kita harus ke lapangan melihat atau melihat benda atau si tempat yang dibahas di pelajaran itu. Misal bahas candi, ya ke candi, kemudian pembelajaran di sana. Jadi nggak melulu kalau belajar di kelas. Kalau di kelas kan biasanya teori, kemudian cerita. Misal ceritain candi, kemudian di candi ini nggak ada. Misalnya kalau
kita langsung ke lapangan, nanti kan oh ini loh seperti ini, ada reliefnya seperti ini, bentuknya seperti ini, kemudian bahannya dari apa, kan seperti itu. Ya lebih menarik ke lapangan sih. Ya itu. Kalau menurut saya atau dari pengalaman saya waktu belajar sih. Jadi salah satu strategi itu ya agar belajar sejarah itu tidak membosankan. Contoh juga seperti ini di channel ini kan kita belajar sejarah di sisi apa ya istilahnya sisi yang mencari sisi yang menarik. Misal langsung kita terjun ke situs, ke lapangan seperti ini kan, kita kan di mana ini kan salah satu ada benda yang dikatakan bahwa ini adalah dulu salah satu benda purbakala ya. Itu. Oke, kebetulan kali ini kita ada di salah satu tempat. Di sini tuh ada sisa-sisa peninggalan masa lalu. Kalau menurut Bapak ini apa, Pak? Diidentifikasi apa ini menurut Bapak? Itu adalah batu andesit yang besar. Persegi. Oke, batu andesit. Berdasarkan informasi yang berkembang atau informasi yang ya saya juga lihat di artikel-artikel sih. Atau boleh langsung turun aja kita lihat-lihat. Di sini aja dulu ya. Karena ini tinggi ke bawahnya. Apa itu? Kalau dilihat sekilas itu adalah sebuah yoni. Mirip yoni sih sebenarnya. Kalau yoni ada lubangnya, tengah itu lubang, kemudian dari situ di tengah itu nanti ada tempat untuk lingga yoni sebenarnya. Berarti yang kotak di tengah ini yang agak menjorok ke dalam itu ya maksudnya? Ya, itu sebenarnya itu ada lubang nanti dibuat tempat untuk lingga yoni biasanya kan sebetulnya seperti itu. Pasalnya lingga sama yoni. Kalau berdasarkan konsep Hindu itu adalah benda perwujudan dewa. Dewa ya. Apa kira-kira, Pak? Apa ya? Di sini. Dewa Siwa sama istrinya kalau nggak salah. Parwati. Ya. Oke. Atau kemudian di apa ya? Istilahnya itu melambangkan perempuan dan laki-laki lah seperti itu. Kalau di Hindu kan kalau upacara atau ritual kan biasanya yang dipakai kan seperti itu, lingga yoni atau perangkat bukan perangkat sih, benda yang dipakai untuk ritual keagamaan kan lingga sama yoni. Itu biasanya diletakkan di mana, Pak, posisinya? Lingga yoni itu biasanya ya kalau ritual keagamaan otomatis di tempat yang suci, tempat atau bangunan suci. Kalau di Islam di masjid mungkin Islam, kalau di Hindu mungkin kalau di Bali pura seperti itu. Kalau mungkin di zaman Majapahit ada tempat tersendiri untuk ibadah, untuk ritual keagamaan. Nah seperti itu. Ini adalah contohnya ketika kita belajar atau sinau atau contoh tujuan dari channel ini Sinau Sejarah. Kita belajar di lapangan seperti ini, mengamati benda yang ada, apakah ini benda bisa bergerak atau enggak, kan seperti itu. Batu tidak bisa bergerak. Oke, jadi ini diidentifikasi sebagai yoni, lambang dari Dewi Parwati. Kalau yoninya ya. Lingganya Dewa Siwa. Oke. Kayaknya ini yoninya belum selesai kayaknya. Atau nggak tahu sih juga. Kalau biasanya itu ada, kalau yoni yang sudah jadi itu ada kayak apa ya? Serat itu loh, kayak ada. Jadi ketika upacara itu orang-orang Hindu itu menyiram lingga dengan air, kemudian dia akan turun. Ya, nanti di yang bagian depan ini loh, yang nanti itu ada nanti keluar situ ya. Tempat untuk jalur keluarnya untuk air. Nah, nanti itu air itu nanti disebut dengan air Tirta. Amarta. Tirta Amarta. Air keabadian. Kenapa abadi? Ya, air abadi. Namanya juga air suci Arta. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Kalau misal ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya nanti. Oh ya. Nanti bisa dibahas lagi. Oke. Lanjut.
Semoga informasi yang kita berikan kali ini dapat bermanfaat. Jangan 100% percaya karena semua ini masih subjektif. Kita butuh penelitian lebih lanjut. Cukup sekian ya. Sampai jumpa. Salam sejarah, salam budaya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.